Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufelde Yasmi, NIM S1032201035. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sejarah birokrasi publik di Indonesia. Latar belakang. Birokrasi di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh sistem politik yang sedang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan, birokrasi tetap memegang peran sentral. Birokrasi menjadi sulit melepaskan diri dari jaring-jaring kepentingan politik praktis. Ciri birokrasi modern yang rasional sulit untuk diwujudkan. Birokrasi menjelma menjadi monster raksasa yang mengerikan sebagai perwujudan nyata dari kekuasaan negara. Sejarah birokrasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, birokrasi masa kerajaan. Yang kedua, birokrasi masa kolonial. Yang ketiga, birokrasi masa Orde Baru. Dan yang keempat, birokrasi masa reformasi. Birokrasi masa kerajaan. Dalam sistem kerajaan, pucuk pemimpin berada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal dan absolut. Segala keputusan ada di tangan raja dan semua masyarakat harus tunduk dan patuh pada kehendak raja. Birokrasi pemerintahan yang terbentuk adalah birokrasi kerajaan. Ciri-ciri birokrasi kerajaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi. Yang kedua, administrasi adalah perluasan rumah tangga istananya. Yang ketiga, tugas pelayanan ditujukan kepada pribadi sang raja. Yang keempat, gaji dari raja kepada pegawai kerajaan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu-waktu sekehendak raja. Yang kelima, para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya kepada rakyat, seperti halnya yang dilakukan oleh raja. Birokrasi Kerajaan Mataram terbagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah kekuasaan. Kerajaan Mataram meliputi hampir seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai Bali dan Lombok. Yang kedua, birokrasi kerajaan Mataram dibagi menjadi 2. Yang pertama, birokrasi pemerintahan pusat atau keraton. Dan yang kedua, birokrasi pemerintahan daerah di luar keraton atau mancanegara. Yang ketiga, birokrasi pemerintahan pusat dipimpin langsung oleh raja yang berkuasa berdasarkan pada garis kekuasaan karismatik tradisional. Birokrasi masa kolonial. Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi pemerintahan yang ada, justru sepenuhnya ditunjukkan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjiwai sistem birokrasi masa kerajaan. Birokrasi masa Orde Baru. Berakhirnya masa pemerintahan kolonial, perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan pandangan di antara para pendiri bangsa pada awal kemerdekaan telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintah. Yang ketiga, setidaknya terdapat 2 persoalan dilematis menyangkut aparat birokrasi pada saat itu. Oke, sekian dari saya untuk presentasi UAS kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.